Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semuanya di channel Maca Project. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama salah satu kepala dinas yang menurut saya orang yang punya banyak inovasi, dan yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini adalah salah satu inovasi yang terbaru dari beliau. Biar lebih pas, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, nama saya Sutrisno, SE, SKM, MM. Kebetulan dikasih amanah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang. Dan kali ini dengan beberapa inovasi yang telah lalu, kali ini ada inovasi saya juga untuk masyarakat Mas Rempulu, masyarakat Kabupaten Nrekang, di mana kedepannya ini kita ingin mendekatkan diri kepada masyarakat apabila terjadi krisis kesehatan atau wabah penyakit seperti yang kemarin-kemarin ini ya, semoga jangan lagi adanya wabah penyakit virus COVID-19 yang menguras banyak tenaga dan pikiran ya. Karena adanya suatu pengalaman yang kemarin-kemarin, menurut saya kita harus kembangkan suatu hal. Di mana kemarin-kemarin ini pengalaman pada saat terjadi COVID-19 dan beberapa bencana yang ada di Kabupaten Nrekang, kita ingin tim-tim kita sudah berada dekat masyarakat sebenarnya, tidak jauh lagi ya. Sebenarnya untuk penanggulangan krisis kesehatan kabupaten itu sudah ada di kabupaten. Itu melalui peraturan Bupati nomor 19 tahun 2017 kemarin. Itu kita dirikan sejak tahun 2017. Ya, dengan mengeluarkan regulasi peraturan Bupati nomor 19 tahun 2017. Ya. Nah, di sini karena tim ini berkedudukan di ibu kota kabupaten, apabila terjadi bencana yang diiringi dengan krisis kesehatan yang ada, itu kita tahu bahwa daerah kita ada 85% adalah daerah pegunungan, 20% adalah daerah dataran ya. Jadi sebagian besar areanya itu memang agak sulit. Inilah saya membuat inovasi, yaitu penanggulangan krisis kesehatan tingkat kecamatan. Penanggulangan krisis kesehatan tingkat kecamatan. Dengan akronominnya itu, akronim Penangkista ini adalah itu tadi, Penangkista ya. Akronomin dari penanggulangan krisis kesehatan tingkat kecamatan. Gitu. Jadi setelah melihat ada inovasi sebelumnya di tingkat kabupaten dan pelayanannya juga mungkin sudah baik dan ingin lebih memaksimalkan peningkatan kesehatan di tingkat-tingkat kecamatan. Iya, betul sekali. Ini adalah merupakan suatu terobosan dalam hal penanggulangan krisis kesehatan di tingkat kecamatan pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang. Namanya Penangkista. Ya. Kenapa misalnya mengambil nama itu, Bu? Saya pikir ini adalah akronomin dari penanggulangan krisis kesehatan tingkat kecamatan. Terus saya ambil Penangkista ini adalah bagaimana cara melindungi masyarakat. Penangkis gitu ya. Kalau dulu pada zaman perang kita bilang tameng ya, ini setelah ini kita ngambil hal yaitu menyangkut Penangkista gitu ya. Jadi diupayakan kita sudah membuat tameng sendiri dulu di tingkat kecamatan. Itu untuk jangka pendek. Tapi justru untuk jangka panjangnya ini kita usahakan akan masuk ke tingkat desa. Gambarannya nanti bagaimana itu, Bung? Gambarannya nanti bagaimana? Jadi gambaran untuk Penangkista ini adalah suatu tim yang bekerja
dalam hal penanggulangan krisis kesehatan atau wabah penyakit. Nah, pada saat apakah itu, ini kan sudah bencana. Bencana itu kan terdiri dari bencana alam, non alam, ya itu. Inilah di sini sebahagian besar terjadi bencana ini dibarengi juga dengan krisis kesehatan. Ya, krisis kesehatan. Apakah itu terjadi diare, ya. Apakah itu terjadi kelaparan atau kekurangan gizi dan sebagainya, ya. Ataukah memang ada hal-hal kedaruratan yang muncul di situ. Nah, inilah tim penanggulangan krisis kesehatan tingkat kecamatan ini multifungsi. Hampir semua, ya, bolehlah dikata bahwa semua profesi yang ada di sektor kesehatan terlibat dalam tim itu ya. Ya, mulai dari dokter, perawat, bidan, counseling, tenaga gizi, lab, epidemiologi, itu dan lain-lain. Semua bekerja tingkat kecamatan ini. Nah, jadi di sini tim ini akan berkedudukan di ibu kota kecamatan. Jadi kita ngambil sekretariatnya itu ada di Faskes, Fasilitas Kesehatan Masyarakat yang ada Bauste, atau biasa disebut dengan Puskesmas. Di sinilah timnya akan berkedudukan gitu. Jadi memang nanti terbentuk tim penangkista di dalam terpisah dengan yang ada di Puskesmas saat ini, atau dikasih lagi job desk sebagai tim penangkista, atau bagaimana anunya itu? Ada ini. Jadi kita manfaatkan sumber daya manusia yang ada di Puskesmas, peralatan yang ada. Nah, kita berikan penambahan sumber daya, peningkatan SDM-nya, apakah itu melalui diklat, kedepannya kita diklat, ya, gitu. Kita lakukan suatu simulasi bagaimana bekerja apabila terjadi bencana, ya. Jadi walaupun di sini Badan Penanggulangan Bencana ada, ya, Badan Penanggulangan Bencana ada, tapi kita betul-betul terfokus kepada penanggulangan bencana dalam hal sektor kesehatannya. Sektor kesehatannya, bagaimana air bersihnya nanti, ya, masyarakat bisa minum, bagaimana masyarakat bisa tertata makanannya dan sebagainya gitu ya. Bagaimana bisa kita antisipasi supaya tidak terjadi wabah penyakit yang ada tumbuh di situ. Biasanya kalau bencana akan muncul lagi wabah penyakit. Ya, inilah yang kita harus tegak. Iya, iya. Tapi misalnya di tim ini tidak misalnya berfokus ke satu area, misalnya karena di satu tempat tinggi angka DBD misalnya, itu di puskes itu, atau misalnya umum, atau di kelas klaster gitu di kecamatan ini, timnya seperti ini. Jadi begini ya, tim ini bekerja pada 3 fase. Pra, inti, dan pasca. Nah, pada saat pra, tidak ada bencana atau wabah penyakit atau krisis kesehatan, ini mereka melakukan suatu pendataan. Ya, melakukan pendataan, melakukan suatu peninjauan, ya, melakukan suatu sosialisasi, melakukan di mana mendata itu rawan terjadinya kerawanan gitu ya. Apakah itu rawan bencana, apakah itu rawan wabah penyakit, ya, rawan KLB. Jadi apabila saat terjadi bencana, itu mereka sudah gampang untuk menindakinya. Ya, mereka sudah ada mapping. Nah, juga sudah dilakukan suatu pemetaan di mapping, yang mana sih kategori-kategori di masyarakat ini yang rawan gitu ya, atau lokus mana yang rawan di daerah kerjanya masing-masing. Nah, kita ini kan 12 kecamatan. Ya. 12 kecamatan ini yang saya review, back ke belakang tadi, bahwa hampir 85% adalah daerah pegunungan. Yang kemungkinan agak susah untuk dijangkau secepat mungkin apabila ada bencana atau wabah atau krisis kesehatan yang akan muncul di situ. Nah, kalau tim kabupaten yang akan turun kan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan yang namanya bencana boleh atau sebaiknya itu mereka berada pada titik lokasi secepat mungkin, yang ada secepat mungkin.
Jadi tidak lagi menunggu tim dari kabupaten. Iya, artinya tim-tim yang ada di puskesmas atau pusat-pusat kesehatan yang ada di kecamatan ini diberikan lagi satu motivasi, diberikan lagi gizi untuk mau melayani lebih. Betul. Seperti Kita ya. Jadi itulah tadi bahwa terbentuknya penangkista ini atau penanggulangan krisis kesehatan tingkat kecamatan ini kan melatar belakangi bahwa masyarakat mungkin belum merasa sangat terlindungi. Jadi setelah terbentuknya penangkista ini, ya ada rasa aman lah di masyarakat. Ada rasa aman ya, bahwa ada tim yang khusus menangani kita apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam kepalanya nanti masyarakat di bawah, ketika ada sesuatu secara otomatis saya akan dilayani dengan cepat. Iya, itu kita. Ini pada prinsipnya menurunkan risiko. Ya. Kita menurunkan risiko kesehatan yang risiko kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Ya, tapi kan tadi ada 3 tahap itu, Bung. Pra, kemudian tadi pra itu kan melakukan pendataan, inti, pemetaan, ya. Kemudian yang kedua tadi apa lagi, Bung? Pasca dan pasca. Iya. Di sini tadi kita masih bercerita tentang pra. Masih bercerita tentang pra. Apa yang mereka perbuat kalau tidak ada hal-hal yang bencana atau krisis? Itu yang tadi. Mereka harus secara rutinitas melakukan updating, update data. Oh, di sini terjadi. Jadi ada siklus yang akan mereka pelajari, percepatan dan solusi apa yang akan dilaksanakan apabila terjadi bencana. Ya. Nah, kita masuk ke fase kedua, yaitu apabila terjadi bencana atau krisis kesehatan atau wabah penyakit. Ya. Tim inilah secepat mungkin, apakah dia mendirikan suatu posko di lapangan, yang secepat mungkin, gerak cepat. Ya. Koordinasi dengan tim penanggulangan krisis kesehatan dari kabupaten, kita dirikan kalau perlu dirikan rumah sakit lapangan. Untuk mengantisipasi atau untuk menurunkan risiko kepada masyarakat apabila terjadi bencana. Jadi di sini kadang ada yang mengatakan kan sudah ada petugas, sudah ada badan penanggulangan bencana. Ada tim-tim juga, ada badan penanggulangan bencana itu adalah koordinator dari semua yang ada, bencana apapun yang ada di suatu area. Kami ini adalah tim teknisnya. Tim teknis inilah yang bekerja, kami mengambil pekerjaan kami yaitu menyangkut masalah kesehatannya. Ya, artinya kalau misalnya terjadi bencana di suatu wilayah kecamatan, ketika tim kabupaten datang untuk asesmen misalnya, data sudah tersedia. Sudah. Dan langkah-langkah yang akan dilakukan sudah ada semuanya dari betul sekali, tim penangkista ini. Ya, betul. Khususnya di kesehatan. Ya. Pada saat prabencana itu kan ada dikatakan contingency plan. Contingency plan. Ya, dengan kita melakukan suatu panduan, dokumentasi, mapping gitu. Untuk menghindari, untuk mencegah apabila terjadi bencana, kita sudah bisa pastikan yang ada di situ. Ya, mapping gitu. Terus pada saat terjadi bencana atau wabah penyakit, ya, atau dan lain-lain yang menyangkut masalah krisis kesehatan, ya, kita lakukan RHA dulu, Rapid Health Assessment, itu ya, yaitu untuk menilai kerusakan apa yang terjadi, ya, dalam sektor kesehatan, ya, apakah pustu tidak rusak, apakah sarana kesehatan polindes, poskesdes tidak rusak dan sebagainya. Itu kita RH dulu ya, rapid health assessment dalam hal sektor kesehatannya. Ya, kita menjurus ke situ. Disitulah data-data ini kita akan lakukan gerak cepat untuk melihat dan melakukan suatu respon medis. Betul. Ya. Secepat mungkin tenaga kesehatan tim inilah yang bekerja. Tim ini. Dan tim inilah yang bekerja juga apabila dari tim ini tidak mampu, maka dia melakukan suatu pelaporan dengan sistematika pelaporan langsung ke kabupaten, ke penanggulangan krisis kabupaten untuk meminta backup. Ya, turun tim kabupaten kita backup. Kalau memang tenaga di sana tidak memungkinkan lagi.
Umpamanya dokternya cuma satu atau dua, dia butuh, Pak begini nih, terjadi ledakan besar dan sebagainya ini, wabah penyakit ini, kami butuh 5. Nah, tim melapor dengan alat komunikasi yang ada bekerja 24 jam. Nah, disitulah kita akan lihat apa yang dibutuhkan, berapa obat-obatan, ya, makanan pendamping, apakah berapa ibu hamil, berapa balita, berapa manula, ya. Karena inilah yang rawan sebenarnya. Ya, ibu hamil, balita, manula, ini yang sangat rawan. Kita harus segera mungkin melakukan suatu tindakan apa yang kita harus lakukan. Ya, itulah pada saat terjadi bencana dengan hasil daripada contingency plan dan rapid health assessment yang ada itu ya. Nah, di sini pada saat setelah selesai bencana ini masuk fase ketiga paskanya di sini, yaitu kita lihat lagi pada saat terjadi pasca apa sih sebenarnya yang terjadi ini. Kalau memang ada sarana kesehatan yang rusak, maka kita akan membuat suatu pertimbangan, perbaiki secepatnya mungkin ya. Jangan sampai pada pasca terjadi lagi kekurangan gizi di situ ya. Segera kita mengantisipasi gitu ya. Terus kedua, bagaimana jangan sampai setelah terjadi bencana ada muncul penyakit lain, DBD, diare, dan penyakit menular yang lainnya. Inilah segera mungkin kita harus lakukan antisipasi tentang itu. Nah, pada paskanya ya, air minumnya bagaimana terus termasuk dengan traumatik. Ya, ini traumatik ya, post traumatik ya. Jadi di sini post traumatic stress. Jadi kita lihat biasanya kan masyarakat yang terkena bencana setelah pasca kan ada traumatiknya di situ ya, stres. Kita segera mungkin apakah kita turunkan tim ahli gitu ya, melakukan pengobatan, membimbing gitu ya. Jadi di tim penangkista ini memang sumber daya manusia ini memang harus yang handal ini. Ya, handal. Makanya saya bilang tadi. Artinya begini, Pung. Kita membuat inovasi ini karena percaya di setiap kecamatan memang saya punya tim, atau ingin membuat penangkista ini ingin memunculkan manusia-manusia yang seperti yang kita inginkan kan, atau misalnya tim saya sudah bagus ini makanya saya harus bikin ini, atau saya harus bikin manusia-manusia yang seperti ini. Begini ya, di Paskes, di puskesmas itu ada pekerjaan yang terstruktur sebenarnya, terstruktur. Tapi ada kadang juga hal-hal yang terlupakan. Ya, kadang teman-teman kita di Paskes saling mengharapkan, tugasnya ini. Sebenarnya bisa. Tapi di sini kita bentuk tim ini untuk memantapkan bahwa kalau terjadi krisis kesehatan terbencana, tim ini yang langsung turun pertama. Bukan berarti di luar daripada tim yang ada tidak turun, tetap turun. Cuman inilah yang langsung mendobrak, mengkoordinir dan sebagainya, melakukan perhitungan cepat, melakukan pelayanan segera mungkin. Kalau dianggap mereka tidak, istilahnya perlu ada bantuan, tenaga kesehatan lainnya turun dari puskesmas. Kalau masih belum, tenaga penanggulangan krisis kesehatan kabupaten turun. Artinya keyakinan dasarnya ini bahwa memang sumber daya manusia saya sebenarnya sudah siap. Bukan berarti sudah siap. Iya, artinya. Tapi saya yakin setelah terbentuk ini, dengan kita berikan bimbingan, kita berikan penambahan pengetahuan melalui sumber daya manusianya, kita tingkatkan dan sebagainya, kita diklat, ya bertambahlah ilmu kecepatan ini. Mereka sebenarnya sudah miliki dasarnya, tapi secara kecepatannya mungkin belum. Ya. Ini tim cepat sebenarnya. Betul. Artinya secara sumber daya manusia sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebenarnya tidak perlu dilakukan. Tinggal kita poles bagaimana caranya, dan ada wadahnya. Nah, wadahnya inilah
akhirnya keluar regulasi peraturan Bupati nomor 79 tahun 2022 tentang ya perubahan peraturan Bupati nomor 19 tahun 2017 yang kemarin yang kita buat ini direvisi lagi menjadi peraturan Bupati nomor 79 2022 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Di situ sudah disebutkan bahwa tim penanggulangan krisis kesehatan ini berkedudukan di kabupaten, di kecamatan dan desa. Betul. Tapi sedikit, step by step. Jadi kabupaten, Ya, kecamatan dan desa. Untuk jangka panjangnya, Kabupaten Nrekang itu kita sering dilanda bencana. Kita sering dilanda bencana. Ya. Olehnya ini kita sebelum terjadi bencana kita tangkis. Jadi penangkista muncullah penangkista ini dari akronim penanggulangan krisis kesehatan tingkat kecamatan yang ada gitu ya. Jadi pada intinya output yang kita akan cari ini yaitu penanggulangan krisis kesehatan tingkat kecamatan di Kabupaten Nrekang untuk respon cepat penanggulangan krisis kesehatan yang ada di masyarakat. Itu outputnya ya, supaya terjadi ada rasa aman lah di masyarakat ya. Jadi kalau outcome-nya itu ya, outcome-nya itu ya penanganan secara cepat pada masyarakat yang berdampak bencana, outcome-nya ya, penanganan cepatnya. Kalau outputnya ada tim, kalau outcome-nya istilahnya ada secara cepat untuk melayani masyarakat. Betul. Jadi yang pertama itu akan terbentuk tim, kemudian nanti dampaknya masyarakat akan merasa aman, terlayani, terlindungi, terlindungi gitu ya. Wow. Jadi inilah mungkin sehingga terjadi ada inovasi yang kami buat. Semoga inovasi-inovasi selanjutnya ada kita ciptakan untuk masyarakat, kita lalui untuk masyarakat. Karena intinya apapun yang kita buat itu sepanjang untuk masyarakat, insya Allah. Dan memang diberi petunjuk. Tidak berhenti untuk melakukan upaya-upaya untuk intinya di situ. Kita jangan berhenti untuk melakukan suatu upaya untuk berkreasi, berinovasi. Sepanjang itu untuk masyarakat, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi itulah mungkin sekedar gambaran yang kami perbuat untuk ini. Semoga kedepannya dengan ada kami membawa suatu visi perubahannya. Visi perubahannya di sini adalah terwujudnya tim penanggulangan krisis kesehatan tingkat kecamatan untuk menurunkan risiko kesehatan akibat krisis kesehatan di Kabupaten Nrekang. Inilah visi perubahan yang kami membuat. Pentingnya memang di orang ya, tim ya. Timnya. Jadi melalui podcast inilah semoga masyarakat Kabupaten Nrekang mengetahui bahwa di puskesmas ini, di kecamatan ini, ya kebetulan saja untuk sampai saat ini kami melakukan suatu piloting, ya. Istilahnya piloting di 6 paskes dulu. Dari 12 paskes yang ada, kami uji coba dulu di 6 ini. Tapi insya Allah dengan waktu yang tidak terlalu lama, kita akan sepenuhnya akan bisa mengcover daripada 12 kecamatan yang ada. Doakan saya ada inovasi-inovasi baru lagi untuk selain ini. Berarti ini sudah ada 2 inovasi besar yang mudah-mudahan bisa terasakan kembali ke pelayanan-pelayanan dasar masyarakat ini. Insya Allah ya. Siap. Teman-teman Maca Project, sungguh luar biasa perbincangan kita pada malam hari ini dan memang menarik jika berbincang dengan orang-orang yang punya visi dan inovasi. Semoga perbincangan ini kita semuanya mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan dan inspirasi sehingga kita juga bisa berbuat hal yang sama
Mari kita sama-sama berbuat terus untuk kebaikan-kebaikan di masyarakat. Terima kasih Bung atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.